Hai teman-teman, selamat pagi, siang, dan selamat malam. Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan segala rezekinya. Amin. Di video kali ini saya akan membahas film yang berjudul The Boat tahun 2018 yang disutradarai oleh Winston Azopardi dan pemerannya adalah Joy Azopardi. Film yang bergenre horor ini menceritakan tentang seseorang yang bernama Joy yang sedang berlayar di perahu kecil menembus kabut tebal. Di sana Joy menemukan sebuah kapal layar mewah tanpa awak yang membuat dirinya terjebak di dalam kapal misterius tersebut. Dengan penuh misterius, akankah Joy bisa keluar dari kapal misteri tersebut? Penasaran dengan seluruh alur cerita film tersebut? Simak video ini sampai habis agar tidak membingungkan. Dan video ini saya jelaskan sekali lagi berisi full spoiler atau rangkuman film tersebut. Oke, sebelum memulai video ini, ambil posisi rebahan ternyaman, siapkan snack dan cemilan, dan video ini akan kita mulai. 3, 2, 1, let's go. Film diawali dengan seseorang pria bernama Joy yang hendak berlayar ke laut dengan menggunakan perahu kecilnya. Di tengah perjalanan ia mengalami suatu gangguan, yaitu sebuah kabut tebal yang menghalangi penglihatannya. Namun Joy yang tetap bersemangat tetap melanjutkan perjalanannya. Di tengah kabut, Joe menemukan kapal yang lebih besar dari perahu miliknya. Joe yang merasa penasaran menghampiri kapal tersebut untuk memeriksanya. Ia mencoba memanggil seseorang yang berada di dalam kapal tersebut. Hey. Halo? Namun beberapa kali ia berteriak, tidak ada seorang pun yang menjawab atau keluar dari kapal tersebut. Dan akhirnya Joe memutuskan untuk masuk ke kapal tersebut. Namun sebelum masuk ia mengikatkan perahu kecil miliknya ke kapal misterius tersebut. Setelah masuk, di dalam terdapat kamar dan perlengkapan dapur yang dipenuhi dengan banyak makanan. Wah, sedap sekali. Namun setelah Joe menelusuri ruang yang ada di kapal tersebut, tidak ada seorang pun yang berada di dalamnya. Kapal tersebut seolah menjadi misteri karena menyediakan tempat yang layak namun tidak berpenghuni sama sekali. Mungkin tuh setan doyan makan. Lalu Joy mencoba mencari siaran radio yang berada di dalam kapal tersebut, berharap dapat tersambung oleh seseorang di luar sana. Namun sayangnya radio tersebut tidak dapat tersambung ke siaran manapun. Port Control, this is sailing vessel ALS. Over. Sedih banget Joy, udah kabut mulu lagi. Akhirnya Joe memutuskan untuk kembali ke perahu kecilnya. Namun ternyata perahu miliknya entah hilang kemana. Joe yang panik langsung kembali masuk ke kapal dan mengambil teropong untuk mencari keberadaan miliknya. Setelah melihat setiap sudut lautan, namun hasilnya nihil. Perahu itu tidak ditemukan sama sekali, bahkan ketika kabut lautan telah menghilang. Setelah itu, Joe langsung menentukan peta untuk mengetahui posisinya. Ketika Joe masuk ke dalam perahu, kapal maksudnya, pintu ruangan yang ada di sana menutup dengan sendirinya. Misterius banget tuh kapal. Joe yang merasa terkejut dan disertai rasa penasaran langsung menghampiri pintu tersebut. Namun lagi-lagi tidak ada siapapun di sana. Di luar kapal, Joe langsung kembali melihat peta yang sebelumnya telah ia buat. Dengan memanfaatkan angin laut,
Joe langsung menarik tali pada layar kapal untuk membawa kapal ke arah yang sudah ditentukan. Beberapa saat kemudian, burungnya Joe kebelat untuk pipis. Disinilah kejadian dimulai di mana dia terjebak di toilet tersebut. Oke, lanjut lur. Ia pun kembali ke dalam kapal untuk masuk ke toiletnya tersebut. Ketika hendak keluar toilet, tiba-tiba saja pintu toilet terkunci dengan sendirinya. Awalnya Joe merasa santuy, tenang, dan kalem. Seakan-akan dia tidak mempunyai beban hidup. Dan ketika ia sedang mencari alat-alat untuk membuka pintu toilet, tiba-tiba ia menemukan noda seperti darah pada tempat penyimpanan sabun tersebut. Namun Joe yang sedang ribet dan riweh tidak memikirkan hal itu, karena ia sedang memikirkan cara untuk keluar dari toilet tersebut. Setelah itu Joe mendengar saluran radio, dan tak lama kemudian di luar muncul kapal besar yang sedang berlayar. Joe yang merasa ada kesempatan mencoba untuk memanggilnya. Namun usahanya sia-sia karena kapal tersebut berada jauh dengan posisinya. Akan tetapi perjuangan Joe tidak cukup sampai di situ. Ia mencoba mengambil tali layar dari jendela toilet, lalu menariknya dan tali tersebut dilemparkan keluar dengan tujuan agar terkait dan membelokkan laju kapal. Dengan begitu kapal yang ditunggangi Joe bisa mengikuti arah kapal besar tersebut. Namun apesnya tali yang ia lempar malah membelit baling-baling mesin kapal, yang membuat leher Joe terbelit karena terkait oleh baling-baling mesin kapal tersebut. Untungnya Joe bisa melepaskan tali tersebut dengan menggunakan tongkat. Namun dirinya terbentur ke bawah hingga pingsan. Kasihan banget ya si Joe. Singkat cerita, badan kapal mengalami kebocoran dan air pun mulai masuk ke dalam kapal misterius tersebut. Joe yang telah tersadar kembali mencoba segala cara untuk keluar dari sana. Namun, lagi-lagi hasilnya nihil. Joe yang mengalami dehidrasi terpaksa harus meminum air laut yang rasanya sangat asin. Di luar matahari mulai tenggelam dan hari mulai gelap. Namun Joe masih terjebak di dalam toilet kapal tersebut. Cuaca yang buruk disertai angin kencang, petir, dan gelombang laut yang tinggi membuat kapal tersebut terombang-ambing. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain berdoa agar selamat dari badai tersebut. Setelah terombang-ambing cukup lama, akhirnya badai pun berakhir dan untungnya Joe masih bisa selamat dari peristiwa tersebut. Pada keesokan harinya, Joe terbangun dari tidurnya yang kondisinya pucat karena badan kapal mengalami kebocoran ditambah hujan badai semalam, yang terpaksa Joe harus tidur berendam di dalam air yang hampir menenggelamkan seluruh tubuhnya. Tubuhnya mengalami kram dan ia mencoba untuk memulihkannya. Lalu setelah kondisinya pulih, Joe mencoba kembali mendobrak pintu beberapa kali dan akhirnya pintu toilet tersebut bisa terbuka. Setelah keluar, Joe membuat perahu kecil dengan memanfaatkan material yang ada dan bertujuan untuk pergi ke tepi laut. Karena setelah mengalami kebocoran, mungkin saja kapal layar tersebut akan tenggelam. Setelah selesai, ia berkemas membawa barang makanan dan minuman yang ada di kapal laut tersebut, lalu pergi menggunakan perahu kecil yang ia buat. Setelah beberapa meter mendayung perahunya, Joe pun berubah pikiran yang membuatnya kembali ke kapal tersebut. Ia kembali untuk memperbaiki mesin dan membuang air yang ada di kapal, karena Joe berpikir bahwa kapal tersebut tidak akan tenggelam setelah diperbaiki.
Ketika sedang memperbaiki layar, tiba-tiba Joe melihat kapal lain yang sedang berlayar di sana. Ia pun bergegas pindah ke perahu kecil buatannya untuk mengejar kapal tersebut. Ketika Joe sedang mendekati kapal asing yang berlayar tersebut, secara misterius, tiba-tiba saja kapal yang ia tinggalkan tadi malah menghampirinya dengan cepat. Untung saja Joe langsung meloncat ketika kapal tersebut menabrak kapal kecilnya. Dan ketika hari sudah gelap, Joe masih berenang di tengah laut dan dikelilingi oleh beberapa ekor buaya darat di sana. Ketika kapal misterius tersebut menghampirinya lagi, ia pun terpaksa harus naik dan kembali lagi. Bermalam di sana dengan tubuh yang menggigil kedinginan. Pada keesokan harinya, Joe terbangun dari tidurnya dengan kondisi fisik yang semakin memburuk. Dan seperti biasa, pintu ruangan di sana kembali terkunci dengan sendirinya. Lalu Joe masuk ke dalam toilet yang ada di sana dengan tujuan untuk keluar dari sebuah pintu yang menembus jendela. Joe menemukan pisau sedikit dengan noda darah, namun dirinya sedang stres tidak memikirkan hal tersebut. Lagi-lagi jendela kapal terkunci, tidak bisa terbuka sama sekali. Sementara keadaan di luar sana, kapal misterius tersebut sudah sampai di tepi laut. Lebih tepatnya di tempat Joe berasal. Lalu pintu toilet yang awalnya terkunci tiba-tiba saja terbuka dengan sendirinya. Kemudian Joe keluar yang tadinya pintu terkunci tiba-tiba, ia bisa buka dengan mudah. Joe yang masih penasaran dengan apa yang telah terjadi kepadanya, langsung keluar dari kapal dan mencari seseorang yang ia kira sedang mempermainkannya. Joe mencari ke setiap sudut di tempat tersebut, namun anehnya ia tidak menemukan siapapun di sana. Kemudian Joe merasa sangat terkejut ketika melihat kapal layar misterius tanpa awak tersebut tiba-tiba bergerak sendiri dan menuju ke tengah laut. Lalu kapal tersebut mendadak hilang secara misteri. Setelah itu Joe berjalan menuju pulang ke rumahnya. Namun Joe kembali lagi sangat terkejut ketika melihat perahu kecil miliknya yang berada di scene awal ternyata masih ada di tempat awal sebelum Joe memulai perjalanannya. Seperti genrenya, film ini sangat misterius sampai-sampai saya tidak mengerti sebenarnya dari mana kapal misterius itu tersebut. Namun dari genre horor dan trailer pada film ini memberikan kita clue dan mungkin saja kapal misterius tersebut bekas tempat pembunuhan. Mulai dari darah pada rak penyimpanan sabun sampai pisau yang bernoda darah tersebut. Hal ini menggambarkan ada seseorang yang dibunuh lalu arwahnya tidak tenang dan menghuni kapal tersebut. Mungkin tanggapan Mimin seperti itu. Sangat horor, bayangkan saja jika kalian yang berada di posisi Joy. Kalian mau ngapain di tengah laut, bray? Jawab di kolom komentar. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dan terima kasih kalian yang sudah menonton. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, like, and share jika film ini memuaskan untuk kalian. Salam insinyur film. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.